Halo Panaven, ketemu lagi dengan saya Irwan, produk tenan dari Panasonic Global Indonesia. Kali ini kita akan membahas secara detail mengenai Panasonic TV dengan tipe GX700. Untuk Panasonic GX700 ini sendiri tersedia mulai dari ukuran 50, 58 sampai dengan 65 inch. Jadi cukup banyak line up besar yang disediakan oleh Panasonic khususnya untuk TV GX700. Fitur apa saja yang bisa kita enjoy? Yuk ikuti video berikut ini. Yang pertama yang pasti adalah dari segi desain. Untuk GX700 ini cukup unik. Jadi kalau bedanya sama tipe-tipe sebelumnya adalah tip frame-nya ini sudah narrow bezel, color-nya adalah hitam doff. Terkesan akan lebih elegan taruh di ruang tamu. Kemudian bergeser sedikit ke bagian bawah dari TV ini, itu kita ngomongin kaki atau pedestalnya, bahkan sudah sangat kokoh ya dibandingkan tipe-tipe sebelumnya, karena untuk pedestal ini terbuat bukan dari plastik tapi dari besi padat. Berlanjut untuk ke connectivity, TV ini sudah dilengkapi dengan 3 HDMI, di mana salah satu HDMI-nya juga sudah support untuk audio return channel, dan untuk audio output juga sudah dilengkapi dengan optical kalau pengen suara kabel dedicated yang bisa untuk suara audio out, dan kemudian dilengkapi dengan 2 USB untuk bermain dengan hard disk maupun USB, dan yang pasti juga masih dilengkapi dengan yang namanya RCA untuk kualitas gambar DVD. Dan yang terakhir untuk analog TV atau digital TV ini juga sudah masih tersedia dengan RF connectivity. Dan untuk internet bisa menggunakan WiFi atau kalau direct cable dengan menggunakan LAN yang sudah terdapat dalam unit TV-nya tersebut. Untuk fitur yang kedua setelah kita ngomongin desain sama connectivity, berikutnya adalah feature quality. Yang pertama yang pasti untuk GX700 ini sudah dilengkapi dengan Hexachroma Drive. Nah, di sini saya akan coba meng-compare dengan yang atas adalah yang seri Hexachroma Drive biasa, yang bawah GX700 yang dilengkapi dengan Hexachroma Drive Pro. Sekilas kita bisa lihat dari area yang hijau gini ya. Jadi kesan pertama adalah more brightness di area hijau daunnya, bahkan juga di detail warna biru langitnya. Kemudian kalau kita mainkan lagi beberapa scene, nah di sini kita bisa lihat bahwa Hexachroma Drive Pro tidak hanya berfokus dengan brightness level, tapi juga berfokus dengan yang namanya adalah deeper black. Nah, kalau di sini kita bisa melihat akurasi warna merah dari gedungnya ya, sangat detail dan bahkan sangat lebih merah banget dibandingkan yang level yang di atas. Nah, ini yang paling terlihat jelas mungkin ya dari segi warna rumputnya gitu ya. Jadi hal hijaunya ini benar-benar asli gitu ya. Jadi kalau kita ke gunung kan kesannya seperti ini. Kalau yang atas hijau tapi terkesan agak lebih gelap. Jadi ini adalah salah satu keunggulan yang dihasilkan oleh teknologi Hexachroma Drive Pro. Oke, kita lanjut ke teknologi berikutnya secara picture quality, itu adalah multi SDR support. Jadi ini TV bisa dibilang paling komplit karena di TV ini kita sudah support untuk HDR10+, begitu juga dengan Dolby Vision. Jadi nggak usah khawatir, punya konten Dolby Vision bisa main, punya 10+ juga bisa main. Kita akan demokan. Di sini saya sudah punya konten yang sudah saya taruh di TV-nya langsung gitu ya. Nah, kita akan coba ke yang Dolby Vision dulu. Kita play. Nah, di sini teman-teman bisa lihat Dolby Vision di pojok kiri TV atasnya. Jadi itu bukan dari konten, tapi itu notifikasi. Ini menandakan bahwa konten yang dimainkan dan TV yang menampilkan sama-sama sudah support Dolby Vision. Oke? Itu untuk konten yang Dolby Vision. Next-nya adalah HDR10+. Ya, nah di sini teman-teman bisa lihat bahwa HDR10+-nya main di atas, ya, dan ini menandakan bahwa kontennya adalah HDR10+. Nah, tadi memang sekilas aja timbulnya. Kalau kita mainkan dari ulang lagi, gitu ya, kita klik ulang gitu kan ya, dan dia ada pop-up. Ini konten HDR10+ dimainkan di TV yang sudah support HDR10+. Jadi kesimpulannya, GX700 nggak ada masalah sama konten HDR. Apapun konten HDR-nya bisa dimainkan dengan sangat baik oleh GX700. Sekarang kita akan coba melihat akurasi warna yang dihasilkan oleh settingan filmmaker mode yang ada di GX700 ya. Ini adalah settingan kalau kita bicara normalnya gitu ya. Normalnya kalau kita nonton YouTube di TV di rumah gitu ya, pasti settingan warna seperti ini. Nah, kita tinggal tekan picture remote di tombol remote-nya, kita tekan, maka nanti akan ada tampilan mode gambar. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih pilihan option filmmaker mode, kita on, kita klik OK, maka akurasi warnanya akan benar-benar seperti kita nonton di bioskop. Jadi inilah keuntungan filmmaker mode
yang bisa kita dapat walaupun sumbernya apapun gitu ya. Sumbernya mau dari online, dari YouTube gitu kan ya, ataupun dari hard disk USB yang kontennya biasa aja. Entah SD, HD, FFV, MKV. Pasti bisa kita isi dengan Filmmaker Mode. Jadi dari akurasinya sudah berubah secara warna. Yang kedua, keuntungan adalah kalau misalkan teman-teman tutup tombol ini gitu kan ya, maka dia akan meredup. Artinya apa? Filmmaker Mode ini fungsinya sama Dolby Vision IQ yang pernah kita bahas. Jadi konten ini akan menyesuaikan intensitas cahaya yang ada di ruangan. Jadi dua keuntungan kalau kita mengaktifkan Filmmaker Mode. Pertama, settingan warnanya akan seperti kita nonton di bioskop. Yang kedua, warna dan gambar ini akan menyesuaikan dengan lingkungan di mana kita nonton. Ketika terang, gambar akan terang. Ketika gelap, dia akan meredup secara otomatis. Itu keuntungan dari hasilkan oleh Filmmaker Mode. Oke, untuk JX700 sudah disupport oleh Android 10. Nah, ini tampilannya. Untuk memberitahu bahwa ini benar Android 10 seperti apa, masuk ke settingan atau setelan. Nanti di bawah teman-teman bisa lihat melalui versi perangkat, diklik versi perangkat, kemudian klik tentang, dan di sini teman-teman bisa melihat dan bisa membuktikan bahwa TV ini benar-benar versinya adalah Android 10. Kemudian, nggak hanya Android doang yang ditaruh di dalam teknologi JX700. Cukup unik, sudah Android 10 Plus, ditambah lagi ada tampilan baru yang diberikan oleh Panasonic untuk JX700 adalah ada aplikasi My Home Screen di layar TV ini atau di tampilan Android TV-nya. Kalau kita klik aplikasi My Home Screen, maka akan keluar ya seperti halnya My Home Screen di Smart TV Panasonic umumnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada akses cepat ke Netflix, akses cepat ke aplikasi lainnya. Jadi pengen cepat akses, kita punya My Home Screen. Pengen banyak aplikasi, kita punya Android TV versi 10. Jadi cukup lengkap yang ada di dalam JX700 ini. Oke, seperti kita tahu nih, kalau Android 10 biasanya adalah keunggulan salah satu adalah Google Assistant. Tapi kita harus tahu bahwa Google Assistant bisa berfungsi kalau TV pertama pasti connect sama internet dulu. Kedua, antara TV sama remote sebagai kontrol Google Assistant-nya harus pairing juga secara versi Bluetooth. Di sini saya akan kasih perbedaan pairing yang biasa kita lakukan sama JX700 ya. Tahap pertama sama, kita masuk ke remote control, bukan ke aksesoris. Kita masuk ke remote control. Kali kita mau pairing remote, kita klik remote control di sini, kemudian kita klik penyambungan dimulai. Kita klik di sini, maka nanti di sini akan ada perintah. Kita lihat di sini, perintahnya adalah mengklik dua tombol itu. Jadi tombol Google Assistant sama minus. Nah, sudah dalam proses persandingan gitu kan atau connectivity, dan ini sudah selesai. Ya, dan kalau kita lihat apa nama remote-nya, kita masuk ke aksesoris. Ya, di sini kita lihat. Nah, di sini nama remote-nya adalah Panasonic ATV RC-U01. Berarti ini adalah device remote yang dibaca sama TV-nya. Dan bisa dilihat logonya adalah logo kursor. Ya, ini menandakan bahwa perangkat ini adalah sebagai fungsi remote control. Kemudian sekalian ngasih lihat ke teman-teman berhubungan dengan connectivity Bluetooth. TV ini bisa pairing Bluetooth kemanapun, nggak hanya ke remote. Dan kita bisa lihat di sini, bisa ke handphone. Ini handphone saya, ya. Dan kita bisa lihat handphonenya dibaca pun sebagai remote. Jadi teman-teman bisa menggunakan remote, teman-teman download aplikasi Android Remote ya. Nanti bisa handphonenya bisa sebagai remote. Kemudian kita bisa lihat di sini ada SCTMax 20, ini udah pairing. Artinya logonya adalah headphone. Jadi kalau logonya headphone menandakan bahwa ini adalah untuk berbagi suara. Jadi suara TV lempar ke eksternal audio, logonya adalah ini. Dan ada satu lagi, kalau misalkan teman-teman ribet sama ngetik gitu ya, ada keyboard. Nah, keyboard ini sudah kita pairing, kasarnya untuk konektif sama si TV-nya. Jadi Bluetooth 3.0 keyboard, ini adalah keyboardnya. Bener nggak keyboardnya ini? Kita cobain aja ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi saya cukup arahkan dari sini. Nah, ini menandakan bahwa keyboardnya sudah terkoneksi dengan baik oleh JX700. Berjuta momen asik bersama TV Panasonic. Ikuti semua update mengenai Panasonic produk melalui YouTube, Facebook, Instagram, maupun TikTok sosial media kami. So, tetap sehat, tetap semangat.